Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memunah dari kelas studi agama-agama semester 4 IAIN Pontianak. Di sini saya akan membuat sedikit video tentang moderasi beragama untuk memenuhi tugas akhir semester saya, tugas akhir semester dengan mata kuliah hadis perbandingan agama yang ditampu oleh Bapak Miskari. Sedikit saya jelaskan langsung saja tentang pemahaman bermodernisasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi agama adalah sebuah cara pandang atau terkait dengan memahami suatu proses atau pengamalan untuk kita beragama dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang moderat. Di sini arti moderat dalam arti yaitu kita cara kita beragama maupun agama kita sendiri maupun dengan agama orang lain. Karena kita ketahui di sini kita beragama bukan hanya untuk agama kita sendiri, tetapi kita saling menghormati dengan ajaran agama-agama yang lain. Langsung saja, yang kedua yaitu tantangan. Di sini tentu saja ada tantangan untuk kita tersendiri tentang modernisasi beragama. Contohnya di Indonesia, kita ambil contoh moderasi beragama di Indonesia. Indonesia adalah negara akan beragam agama, kepercayaan, mazhab, aliran, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Di Indonesia itu semua ada. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat kita harus saling hidup tolong-menolong dan rukun antar sesama umat beragama. Kemudian tantangan yang kedua itu jika kita tidak mampu dalam modernisasi beragama, kita tidak paham dalam modernisasi beragama, itu kita akan menganut paham radikalisme. Karena apa? Karena kita klaim itu sebuah kebenaran, kita itu menolak sebuah perbedaan, menolak sebuah pemahaman tanpa kita sadari tanpa kita sadari atau tanpa kita cari tahu masalahnya. Oleh karena itu ada indikator bermodernisasi beragama. Di sini ada 4 indikator untuk bermodernisasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan. Kita harus tanamkan rasa komitmen untuk kebangsaan kita. Yang kedua yaitu toleransi. Kita sebagai warga negara Indonesia, contohnya ya, kita harus mengembangkan rasa toleransi. Karena apa? Karena sudah dijelaskan tadi bahwa negara Indonesia adalah negara berkebangsaan yang hidupnya berbagai macam agama, suku, ras, budaya, aliran, mazhab, dan lain sebagainya. Itu kita harus hidup saling berdampingan, saling menguatkan, saling tolong-menolong agar hidup kita bisa bertoleransi dengan agama-agama lain. Kita tidak harus saling menjatuhkan, agama ini kayak gini, agama B kayak gini, tidak boleh. Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang dominannya kita berbagai macam suku, ras, dan budaya, kita harus saling menghormati antar sesama. Kemudian anti kekerasan. Sudah dijelaskan bahwa negara kita itu berbagai banyak budaya dan lain sebagainya. Kita itu kita tidak boleh menghakimi sendiri. Kita tidak boleh mengklaim bahwa agama kita yang paling benar, terus agama mereka yang paling misalnya agama mereka yang paling tidak bagus gitu. Kita tidak boleh mengklaim seperti itu, karena kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati dan toleransi agar tidak menimbulkan kekerasan maupun sebuah konflik. Kemudian yang keempat yaitu akomodatif ya, kebudayaan lokal. Kita harus sebagai warga negara Indonesia kita harus menjunjung tinggi tentang budaya kita. Kita harus saling menghormati kebudayaan orang lain, harus saling semangat dan mendukung kebudayaan orang lain. Bahwa kita tahu kan, memang sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa Indonesia pun banyak juga budaya lokal. Jadi kita sebagai warga negara yang beragama, yang bermacam agama, kita harus saling hidup toleransi.
Kemudian ada sebuah manfaat dan tujuan. Tujuan untuk modernisasi beragama ini mewujudkan ketertiban dalam masyarakat maupun melindungi hak-hak pemeluk agama lain atau kebebasan untuk beragama. Dalam modernisasi agama kita tidak dipaksa untuk beragama ya, untuk memilih agama kita. Nah, habis itu mewujudkan ketentraman dalam kehidupan keberagamaan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tidak kemudian mewujudkan kesejahteraan bagi umat beragama. Kemudian ada lagi di sini adalah pentingnya modernisasi beragama. Pentingnya modernisasi beragama itu menurut saya ada 4, yaitu menyadarkan bahwa perbedaan itu yaitu sunatullah. Kedua, keanekaragaman adalah fitrahnya bangsa. Ketiga, yaitu Pancasila adalah sebagai nilai asli masyarakat, cerminan asli dari bangsa masyarakat. Pancasila itu sangat penting bagi kita di negara Indonesia. Keempat, bangsa Indonesia adalah bangsa beragam agama, mengajarkan yang bahwa pada dasarnya beragam agama, bahwa dasarnya agama itu tidak mengajarkan kepada umatnya itu yang jelek-jelek. Semua agama pasti mengajarkan kepada umatnya masing-masing itu kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk kejahatan ataupun keburukan. Oleh karena itu, mengajarkan agama yang ramah, toleransi dan menghargai keberagaman agama. Begitulah menurut saya penjelasan dari modernisasi beragama yang kita ambil contohnya saja di Indonesia, di negara kita sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena yang datang kebenarannya itu dari Allah dan kesalahannya itu dari saya sendiri. Saya akhiri video kali ini penjelasan saya tentang modernisasi beragama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.